Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat ke-278 sampai 280 tentang harbullahi 'alal murabin. Harbullahi 'alal murabin, yakni tentang peperangan Allah. Artinya Allah memerangi pelaku riba. Ya. Tentang harb, ya, Allah mengumumkan peperangannya dengan orang-orang yang melakukan riba. Nah, di ayat yang ke-278 dan 280, ya, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa in lam taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah, maka yakinlah dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Apabila kalian bertobat, maka kalian berhak mendapatkan pokok harta kalian. Kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, dan apabila orang yang berhutang dia masih dalam kesulitan, berada dalam kesusahan, tidak bisa membayar hutang, fanadhiratun ila maisarah, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan tempo, tenggang waktu sampai dia mendapatkan kelapangan atau kemudahan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bersedekah itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan 3 ayat yang mulia ini. Di ayat yang ke-278 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa riba. In kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Fa illam taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih,
Perhatikan kalimat fa'dhanu. Ya, fa'dhanu ada dua qiraah. Qiraatani sahihatan. Ada dua bacaan yang sahih. Yang pertama seperti yang dibaca tadi. Fa'dhanu. Hamzahnya disukun, dzalnya di fathah. Fa'dhanu. Dan ini qiraahnya Ibnu Katsir, kemudian Nafi', Abi Ja'far, Ibnu Amir, Abi Amr, Khalaf, Ya'qub, Kisai, dan salah satu riwayat dari Hafiz, riwayat Hafiz dari Asim. Okay. Karena Asim punya riwayat Hafiz dan Syu'bah. Kalau Hafiz bacanya fa'dhanu. Kalau Asim riwayat Syu'bah bacanya fa'adhinu. Fa'adhinu. Ya. Ini cara baca yang pertama. Jadi fa'dhanu dari kata azina, ya'zanu, i'dhan. Ya. Hamzah yang pertama itu hamzah disukunkan. Ya. Dan maknanya adalah fa'lamu atau ayqinu. Fa'lamu atau ayqinu. Jadi fa'dhanu artinya ketahuilah dan yakinlah. Itu arti dari fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Oleh karena itu saya terjemahkan tadi, maka ketahuilah dan yakinlah ada peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Bacaan yang kedua, dan ini qiraahnya Hamzah. Kemudian juga qiraatnya Asim, tapi riwayat Syu'bah. Ya. Riwayat Syu'bah. Dibaca dengan adzinu. Fa'adzinu bimaddil alifi wa kasri dzal. Alifnya dipanjangkan. Kemudian zalnya di kasrah. Jadi bacanya fa'in lam taf'alu fa'adzinu. Fa'adzinu. Ya, bacanya seperti itu. Ini qiraah yang kedua, dan qiraah ini juga qiraah yang sahihah. Ya. Baik, apa maknanya? Apa perbedaannya antara fa'dzanu dengan fa'adzinu? Fa'adzinu. Kalau adzinu maknanya a'limu anfusakum wa akhbiruha bil harbi. Ya. Artinya kumandangkan, umumkan, ya, i'lamkan kepada diri kalian. Ya, wa akhbiruha, dan khabarkan. Ya, kabarkan dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ini makna dari fa'adzinu. Fa'adzinu. Ya. Jadi ada dua bacaan di sini. Ya. Fa'in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Atau boleh dibaca fa'in lam taf'alu fa'adzinu biharbin minallahi wa rasulih. Dan maknanya berbeda. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian mendapatkan hak ru'us. Ru'us ini usul. Ya, usul amwalikum. Pokok-pokok harta kalian. Kalian tidak menzalimi, juga tidak dizalimi. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila yang berhutang itu ketika jatuh temponya dalam keadaan susah, belum mampu untuk bayar, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya diberikan tenggang waktu sampai dia mendapatkan kemudahan, sampai mendapatkan kelapangan. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Nah, juga dalam kalimat wa an tasaddaqu dari sisi bacaan boleh dibaca dengan salah satu dari dua bacaan. Ada dua qiraah. Boleh dibaca seperti ini. Wa an tasaddaqu, dan ini qiraahnya Asim, ya, dari dua jalannya, dari dua riwayatnya. Wa an tasaddaqu, ya. Boleh juga dibaca dengan sodnya ditasydidkan. Wa an tasaddaqu.
wa antasaddaqu. Dan ini qiraahnya qura yang ke-9, ya. Qiraahnya Ibnu Katsir, Nafi', Abu Ja'far, Ibnu Amir, Abi Amr, Ya'qub, Hamzah, Al-Kisai dan Khalaf. Ya, mereka membaca wa antasaddaqu, ya. Baik, kalau qiraahnya Asim wa antasaddaqu. Dua-duanya benar dan maknanya sama. Tapi dari sisi i'lal untuk shorof berbeda asalnya. Ya. Dari sisi shorof, dan Anda nggak bahas di sini karena i'lal itu shorof sudah bahasan terakhir. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke tafsirnya. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba apabila kalian beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, ya, menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah, ya. Bertakwa kepada Allah, kemudian meninggalkan riba, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebelum melarang mereka melakukan riba, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar bertakwa kepada Allah, ya, dan apabila mereka mewujudkan, merealisasikan takwa, maka mereka pasti akan meninggalkan riba. Ittaqullah, kata Allah. Ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah seru dengan sifat yang sangat besar. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Dan setelah perintah untuk meninggalkan sisa riba, juga Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan iman juga. In kuntum mu'minin, yakni apabila kalian beriman. Kalau dari sisi jumlahnya jumlah syartiyah, ya, kalimat syarat. Dan kalimat syarat mesti ada jawab syarat, tetapi di sini jawab syaratnya tidak disebut. Ya. Ulama mentakdirkannya in kuntum mu'minin fadharu ma baqiya minar riba. Jika kalian betul-betul beriman, maka tinggalkan sisa riba itu. Ya. Dan jumlah syartiyah ini, ya, kalimat syarat bentuknya atau isinya berupa tahdid, berupa ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikat antara keimanan dan meninggalkan riba. Maknanya, annal mu'minina haqqan yatrukuna riba. Orang-orang yang beriman dengan iman yang benar pasti meninggalkan riba. Wa tadullu ala anna man lam yatawaqqafu 'anil riba falaysu bimu'minin. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang tidak meninggalkan riba, maka mereka bukan orang yang beriman, atau orang yang kurang imannya, atau imannya dipertanyakan. Ya. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa riba. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan riba. Taib. Kalimat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yang pada pertemuan yang lalu kita bahas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang datang nasihat kepadanya dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhenti, ya, dia berhak, ya, mendapatkan apa yang telah lalu, ya, dari muamalah riba. Dia belum tahu hukumnya. Tetapi perlu diperhatikan, karena bisa jadi ada yang salah memahami. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman, "Wadharu ma baqiya min riba." Tinggalkan sisa riba. Tinggalkan sisa riba. Karena mungkin saja ada yang memahami ketika bolehnya dari orang yang tidak tahu tentang hukum haramnya riba,
ketika membaca ayat ini falahu ma salaf, dia boleh mengambil riba, dia masih melakukan transaksi riba dan hasil tambahan ribanya dia ambil. Ya, dan ini tidak dibenarkan. Yang benar bahwa lahu ma salaf, ya, dia tetap atau diperbolehkan untuk melanjutkan muamalah dengan orang tersebut, ya. Akan tetapi wajib bagi dia meninggalkan riba yang muncul yang dihasilkan dari muamalah tersebut. Ya. Contohnya, falau adana syakhsun akhar dainan bi mi'ati dinar. Kalau seseorang, ya, memberikan hutang kepada orang lain misalkan 100 dinar, ya. Kemudian ribanya 10 dinar, ya. Makna falahu masalaf. Falahu masalaf, dia boleh terus menyelesaikan muamalahnya, ya. Dia mengambil 100 dinar dari si orang yang dia hutangi tersebut, akan tetapi ribanya yang 10 dinar, ya, itu wajib untuk dia tinggalkan, ya, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya min riba. Fa in lam taf'alu, di ayat berikutnya Allah berfirman, fa in lam taf'alu, apabila kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka tadi lihat fa'dhanu artinya adalah i'lamu wa aikinu, ketahuilah dan yakinlah, ya. Ketahuilah dan yakinlah dengan peperangan, ya, dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita baca fa'adhinu, ya, artinya umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Maknanya mirip-mirip saja. Yakni orang yang tidak meninggalkan riba setelah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, ya, maka hendaknya dia takut pada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang dengannya dalam ayat yang mulia ini. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Dan pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku riba yang terus melakukan riba ini dalam rangka tanfir, ya, membuat lari mereka dari riba, dan ini menjelaskan tentang bahaya yang sangat besar, ya, pengaruh yang bisa membinasakan, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengumumkan perang, ya, melainkan perkara tersebut sudah sangat berbahaya, ya, dan perkara tersebut sangat membinasakan dan menghancurkan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerangi kecuali orang yang memang rusak, orang yang menghancurkan kehidupan, ya. Wala yuharibu illa al-mufsida al-mukharriba al-mudammira lil hayati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerangi siapapun kecuali memerangi orang yang membuat kerusakan, kehancuran, kebinasaan, ya, bagi kehidupan ini. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, oleh karena itu hendaknya orang yang bermuamalah dengan riba, ya, dia tahu, ya, ayat yang mulia ini, takut. Tidak ada yang bisa melawan peperangan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini ayat sangat mengerikan sekali. Ayat sangat mengerikan sekali. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya. Yakinlah, ketahuilah, ya,
Jadi Allah mengumandangkan perang. Baik. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Apabila kalian bertobat, ya, fa illam wa in tubtum, apabila kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian itu usul. Ru'us artinya usul, ya, usul al-amwal, pokok dari harta, ya, pokok dari harta. Karena harta itu ada usul dan ada zawaid, ada pokoknya dan ada tambahan, ya. Jadi kalau kalian tobat, kalian berhak mendapatkan yang usulnya, yang pokoknya, harta kalian. Tapi enggak halal kalian mengambil zawaidnya, ini tambahan, ya, kelebihan dari harta pokok tersebut. Ya, zawaid ini riba, tambahan dari apa yang kalian utangkan kepada orang adalah riba. Orang-orang jahiliyah, ya, muasirah, ya, jahiliyah muasirah, orang-orang yang bodoh mengatakan fawaid, ya, atau mengatakan bunga, ya, padahal isinya racun. Dan tambahan ini diharamkan. Diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba." Takutlah kepada Allah, tinggalkan sisa riba. Nah, kemudian Allah berfirman, "La tadlimun wa la tudlamun." Ini jumlah, ini kalimat merupakan ta'lil. Ini penjelasan dari hukum yang telah lalu. La tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang menghutangi orang lain untuk meninggalkan riba. Wa dharu ma baqiya minar riba. Jawabannya, kay la yadlimul madinina bi akhdhi juz'in min amwalihim, supaya tidak mendolimi orang-orang yang dia berikan hutang, ya, yang dia hutangi dengan mengambil harta mereka, ya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang berhutang untuk mengembalikan harta pokok orang-orang yang dia hutangi? Jawabannya, li'annaha haqqun lahum. Karena ini merupakan haknya mereka. Ya. Kalau misalkan tidak dikembalikan kepada mereka, maka mereka didolimi tentunya. Ya. Oleh karena itu, la tadlimuna wa la tudlamun. Dengan demikian kalian yakni tidak mendolimi dan tidak dizalimi. Subhanallah. Ini hukum yang sangat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Apabila orang yang berhutang itu di masa temponya dia berbayar untuk bayar tidak punya, ya, susah, ya, maka dia harus memberikan tempo sampai yang berhutang itu punya kemudahan, kelapangan, keluangan, ya. Subhanallah, ini ajaran yang sangat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau kita lihat, ya, ajaran Islam ini ajaran yang sangat manusiawi, memanusiakan manusia, memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masalah utang piutang ini sesuatu yang wajar. Orang kadang berhutang dan orang menghutangi, ya. Nah, di
diatur oleh Islam dengan aturan yang luar biasa, aturan ukhawi, aturan persaudaraan. Ya, kalau misalkan ada orang berhutang, kemudian dikasih tempo, pas di temponya itu, di waktu dia membayar, dia tidak sanggup membayar, apa yang dilakukan? Ya, apakah yang punya duit ini, yang ngasih hutang ini, ya, bermuamalah dengan meminta tambahan karena ada tempo, ya, dan melakukan riba, ya, Allah sudah mengharamkan. Ini haram. Orang yang susah tambah susah. Ya, Islam nggak demikian, subhanallah. Apakah dia terus minta untuk dibayar, ya, kemudian membuat saudaranya ini sempit dan semakin sempit, ya, di mana ada orang yang memang betul-betul dia sudah berusaha terus nggak mampu, sulit, ya, dan banyak sekali orang yang susah, apalagi di masa misalkan masa yang susah, ya, masa kelaparan misalkan, masa kesusahan, ya. Kemudian ketika tidak mampu membayar, apakah terus diminta dan mempersempit hidupnya, yang mana dia tidak mampu untuk bayar, kemudian dia sakiti dan dihinakan, ya. Ainal insaniyah wal ukhuwah, mana kemanusiaannya dan mana persaudaraannya, ya. Kemudian apakah dia bawa orang tersebut ke mahkamah, ya, untuk dihukum, dimasukkan dalam penjara, ya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang luar biasa. Ya, al-hallul amsal, ya. Jalan keluar yang paling bagus, yang afdal, yang utama, ya. Jalan keluarnya adalah orang yang punya harta itu, yang ngasih hutang, ya, itu memberikan waktu, mengundurkan waktu kepada saudaranya. Kalau betul-betul memang dia memang orang baik, ya, betul-betul orang baik, ya, bukan orang yang memang suka berhutang kemudian nggak mau bayar utang orang ini. Orang baik, ya, dikasih fatrah, dikasih tempo lagi, ya, dan dikasih waktu, ya. Dengan cara ini maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini tidak diketahui oleh mereka-mereka orang yang menuhankan, ya, harta, ya. Tuhannya adalah riba. Tapi orang yang punya Allah, ya, punya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia yakin dengan memberikan tempo Allah akan kasih pahala besar. Rawal Bukhari wa Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atallahu bi'abdin min abidihi yaumal qiyamati faqala lah, madza amilta fid dunya?" Pada hari kiamat Allah mendatangkan satu hamba dari hamba-hambanya. Kemudian dia berkata kepada orang tersebut, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang kamu lakukan di dunia? Faqal, dia menjawab, "Ma amiltu laka ya Rabb mithqala dzarratin fid dunya arjuka biha." Aku tidak beramal untukmu wahai Rabbku seberat biji zarah pun di dunia yang aku berharap dengannya, yang aku berharap darimu, yang aku berharap pahalanya, ya, dari engkau. Lakinnaka kunta a'taitani fadla malin, akan tetapi engkau telah memberikan, ya, engkau telah memberikan kepadaku kelebihan harta.
Wa kuntu rajulan ubayyi'un nas. Dan dahulu aku adalah seseorang yang mengadakan transaksi jual beli kepada manusia. Atau dalam hadis yang lain, ya, ada seseorang yang yudayyunun nas, dia memberikan utang kepada manusia. Ya. Dia berkata, wa kuntu rajulan ubayyi'un nas. Aku seseorang yang suka bertransaksi, mengadakan transaksi jual beli dengan orang-orang, manusia. Wa kana min khuluqil jawaz. Dan di antara akhlakku adalah aku memaafkan, suka memaafkan. Fakuntu uyassiru 'alal musiri wa unzirul mu'sir. Aku memudahkan orang yang memang mudah untuk membayar, dan aku menangguhkan orang yang susah, ya, menangguhkan orang yang susah untuk membayar. Aku beri tempo. Faqala lahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, ana ahaqqu man yuyassir. Ana ahaqqu man yuyassir. Aku lebih berhak memberi kemudahan. Sampai di akhir hadis tersebut dikatakan udkhul al-jannah. Masuklah kau ke surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat, ketika ditanya oleh Allah, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang kau berbuat di dunia? Dia katakan, "Ma amiltu laka ya Rabbi mithqala dzarratin fid dunya arjuka biha." Aku tidak mengamalkan seberat biji zarah pun di dunia, wahai Rabbku, untukmu yang aku berharap pada engkau dengannya. Okay? Akan tetapi kau beri aku kelebihan harta, dengannya aku bisa menghutangi manusia. Ya. Yang dan di antara akhlakku adalah aku memaafkan. Aku memaafkan. Artinya orang tersebut suka memaafkan. Dia mudahkan orang yang memang mudah untuk membayar, dan ketika ada orang yang susah membayar di hari haknya, di temponya masih belum bisa bayar, ya, dia undurkan. Subhanallah, di hadis ini orang tersebut dimudahkan urusannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut diperintahkan untuk masuk ke surga. Yani surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, kana rajulun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawaza Allahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seseorang yang suka memberi utang kepada orang-orang. Ya. Apabila orang tersebut melihat ada orang yang kesusahan, dia tidak bisa membayar di waktu tempo di hari H untuk bayar, maka dia berkata li fityanihi, dia berkata kepada budak-budaknya, tajawazu anhu, ya, maafkan dia. Tajawazu anhu, maafkan dia. Ya, jadi kami berharap Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Fadajawazallahu anhu, maka Allah pun memaafkannya, Allah mengampuninya. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Kemudian kita lanjutkan. Allah berfirman, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Dan kau bersedekah itu lebih baik apabila kalian mengetahui. Ya. Subhanallah, ini luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya, kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta, ya, langkah berikutnya adalah apabila engkau bersedekah itu lebih baik jika kalian mengetahui, ya, dan pahalanya sangatlah besar sekali, ya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
man anzara mu'assiran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Orang yang menangguhkan orang yang susah bayar utang di waktunya atau memaafkannya, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan naungan kepadanya di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hukum yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya setelah mengharamkan riba di firman-Nya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dalam pertemuan yang lalu kita baca ayat ini, Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ja'at taklif, datanglah taklif di sini yang langsung kepada orang-orang yang beriman untuk melepaskan diri dari riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa riba. Dan ini wajib, ya. Ini wajib untuk dilakukan oleh orang yang beriman. Kemudian dari ayat-ayat yang kita baca, kita mendapatkan langkah-langkah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, ketika bermuamalah dengan orang yang berhutang. Ketika bermuamalah dengan orang yang berhutang. Ya. Kalau seseorang yang punya harta memberikan utang kepada orang lain, ya, dengan riba, maka ada langkah-langkah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Langkah yang pertama, an yantahiya wa yatawaqqaf an at-ta'ammuli bir-riba ba'da ma harramahu Allah. Ya, dia harus berhenti melakukan muamalah dengan riba setelah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Ini langkah yang pertama, ya. Ketika datang yakni mau'izah dari Allah, ya, di Rabb-nya, maka fantaha. Ini yang harus dilakukan, berhenti dari bermuamalah dengan muamalah riba. Kemudian al-khutwatus tsaniyah, langkah yang kedua adalah lahu an yumdiya tilka as-safaqah allati aqadaha ma'al madin wa alla yulghiyaha. Ya. Langkah kedua, dia boleh meneruskan ya transaksi yang sudah dilakukan ya bersama orang yang berhutang, ya, dan tidak membatalkannya. yakni dengan firman-Nya falahu masalaf. Falahu masalaf. Boleh halal baginya apa yang telah lalu, ya. Langkah yang ketiga, ya, lahu minas safaqati qarduhu faqat bidun riba al-mutarattib alaihi, amma riba al-mutarattib alaihi fala haqqa lahu fihi wa dharu ma baqiya minar riba. Ya. Langkah yang ketiga, dia punya hak dari transaksi tersebut, ya, dari harta yang dihutangkan saja. Adapun kelebihan hartanya haram, ya, kelebihan harta itu haram dan dia tidak punya hak sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharu ma baqiya minar riba." Wa dharu ma baqiya min ar-riba. Tinggalkan sisa riba itu. Kemudian langkah yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, adalah wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ya, yakni setelah dia melepaskan riba itu, meninggalkan riba, dia berhak mendapatkan apa yang dia berikan kepada si penghutang dari uang pokoknya atau harta pokoknya, ya. Berikutnya yang kelima adalah langkah berikutnya, idza hana mau'idu sadadid dain. Kalau waktu bayar utang, tempo bayar hutang, kemudian orang yang berhutang itu tidak mampu membayarnya, yajibu 'ala ad-da'in an yunzirahu wa yumhilahu hatta yatayassara wad'uhu. Maka wajib bagi orang yang memberikan pinjaman tersebut
untuk memberikan tempo sampai orang yang berhutang itu mendapatkan kelapangan, ya, mendapatkan kemudahan untuk membayar. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu di masa temponya masih susah, maka diberi kelonggaran dengan apa? Dengan mengundurkan temponya sampai ada kemudahan. Dan tentunya orang yang berhutang, ya, itu harus bayar hutangnya. Karena kalau dia mampu bayar hutang kemudian dia undur-undur, ya, maka dia zalim. Karena matlul ghaniyyi zulmun. Jadi orang yang mampu bayar utang dia undur-undur, ini merupakan kezaliman. Kemudian langkah berikutnya adalah idza istamarra i'sarul madini yuraghabu ad-da'inu fil 'afwi anhu wa tasadduqu 'alaihi wa isqatid dain wa musamahatihi bihi, ya. Kalau orang yang ngutang itu susah terus, ya, yani istamarra, jadi berlangsung terus, susah terus, ya. Maka di sini Allah memberikan targhib, memberikan yakni motivasi, ya, bagi orang yang memberikan pinjaman untuk memaafkan, kemudian bersedekah dan menggugurkan hutangnya, ya. Allah berfirman, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau sedekahkan, engkau bersedekah, ini lebih baik jika kalian mengetahui, ya, jika kalian mengetahui, ya. Ini 6 langkah, ya, bagi orang yang melakukan muamalah riba, kemudian dia bertobat, ya. Dan Al-Quran subhanallah memberikan langkah-langkah yang luar biasa, ya. Ini merupakan sikap dan adab, ya, akhlak yang tinggi yang diajarkan dalam Islam, ya. Ada tidak yang seperti ini dalam ajaran selain Islam? Atau mereka-mereka yang mengatakan hak, ya, kita harus memanusiakan manusia, ya, dari selain Islam, ya, tidak ada. Mereka inginnya apa? Inginnya memeras manusia, ya. Lihat ajaran Islam ini ajaran yang sangat tinggi sekali. Nah, berikutnya, la yatrukur riba illa mu'minun. Tidak ada orang yang meninggalkan riba, berani meninggalkan riba kecuali orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin." Ya. Jadi tinggalkan sisa riba jika kalian beriman. Jadi antara keimanan dan makan riba ini enggak berkumpul dalam hati seorang yang beriman. Oleh karena itu, orang Islam, ya, orang Islam yang masih terus melakukan riba, ya, maka dia harus memperhatikan keimanannya, tengok keimanannya, ya. Dia harus tingkatkan keimanannya, ya. Karena di sini lihat, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman, tinggalkan yakni sisa riba, ya. Berikutnya ayat-ayat tadi memberikan keterangan bahwa orang yang memiliki atau orang yang meminjami, ya, harta kepada orang lain atau uang kepada orang lain atau orang yang mengutangkan, tidak ada hak, ya, baginya dalam riba, ya. Wa in ittafaqa ma'al madini 'ala dzalik, walaupun sudah ada kesepakatan dengan orang yang berhutang atas hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyerunya untuk meninggalkan apa? Riba. Wadharu ma baqiya minar riba. Wadharu
ma baqiya minar riba. Ya. Kemudian bagi orang yang bertobat, dia mendapatkan mendapatkan ru'us, berhak mendapatkan pokok dari hartanya. Ya. Dan perlu diketahui bahwa uqud ribawiyah fasidah. Akad riba ini akad yang rusak, yang tidak dianggap dalam Islam. La'tibara fi al-Islam. Walaupun dua belah pihaknya ada keridhaan. Ya. Sudah ditanda tangan lagi. Kemudian sudah ada saksinya lagi. Ya, dan resmi. Ya, tetapi dalam Islam ya tidak dianggap. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharu ma baqiya minar riba." Dan Al-Qur'an dalam ayat ini memberikan motivasi kepada orang-orang yang memberikan pinjaman untuk memberikan tempo bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk membayar di masanya. Ya, Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Ya, dan Al-Qur'an menyeru kepada orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain ya untuk berakhlak dengan akhlak yang tinggi. Di antara akhlak yang tinggi adalah bersedekah, ya. Bersedekah ya. Dan itu kata Allah itu lebih baik. Ya, dan ini lebih afdal. Ya, karena pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, akhi. Iya, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah membimbing dan menyampaikan pembahasan manfaat kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu dan Allah mudahkan di dalam kita memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang janda, telah pensiun dari pekerjaan. Alhamdulillah ada uang pensiunan sedikit. Ada keluarga yang memberikan sedekah. Akan tetapi saya tahu kalau dia, keluarga yang memberikan sedekah ke saya ini, kerja di bank konvensional. Bagaimana Ustadz menyikapi? Apakah saya bisa pakai atau tidak uang ini? Oh, memberikan sedekah ya? Kepada dia. Nah, muamalahnya dia muamalah yang haram, ya. Tetapi hartanya apabila sudah beralih kepada tangan orang lain, ya ini pendapat yang Anda pilih, wallahu a'lam bishawab. Ini tidak mengapa, ya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dengan dasar di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, ya, di mana orang-orang Yahudi mereka tentunya di antara transaksinya ada transaksi jual belinya riba, kan gitu. Tetapi ketika berpindah kepada orang lain, tangan orang lain, kan boleh halal jual beli, kan? Ketika kita melakukan jual beli, ya, maka kitanya halal, kan gitu. Dan Rasul pernah punya utang, ya, dan tergadai bahkan ya pada orang Yahudi itu, ya. Jadi alat perang beliau sallallahu alaihi wasallam tergadai pada orang Yahudi, dan orang Yahudi sebagaimana kita tahu muamalahnya apa? Ribawiyah, ya. Tetapi kalau misalkan untuk ingin bagusnya sedekahkan kepada kalau misalkan ragu-ragu berikan kepada fasilitas umum, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Maksum di Balikpapan. Ada orang yang berhutang pada saya, Ustadz, dan lama tidak bisa membayar. Saya pun tidak menagihnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, niat saya, kalau orang ini bayar, saya terima. Kalau tidak, saya ikhlaskan. Apakah niat tersebut dibolehkan? Jadi dia berniat, kalau orang itu mau bayar, saya terima. Saya terima. Kalau enggak, ya saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan. Iya, gitu. Iya. Niatnya bagus. Iya.
niatnya baik. Ya, kalau misalkan Bapak memberikan pinjaman kepada orang lain, kalau orang tersebut mampu bayar diterima, kalau tidak bayar, tidak mampu, maka diikhlaskan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala kan? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau misalkan di temponya dia tidak bisa bayar, maka berikan tempo, ya, diundur lagi sampai ada kelapangan, ya. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah kasih ya, motivasi untuk bersedekah, ya, dan kau bersedekah itu lebih baik bagi kamu, bagi engkau apabila kalian tahu. Itu, ya, dan pahalanya sangat besar sekali. Orang yang bersedekah pahalanya sangat besar sekali. Oleh karena itu, ya, ketika Bapak, ya, berniat untuk mensedekahkannya kepada dia, itu pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lebih bagus lagi, Bapak kasih tahu kepada orang tersebut, Pak, ya sudah, karena Bapak nggak sanggup, saya sedekahkan. Ya, karena apa? Supaya dia tahu dan senang. Oh, ya, sudah, tidak ada pikirannya tidak berat lagi. Karena biasanya orang yang berhutang itu kan berat pikirannya untuk bayar, ya. Dia cari untuk bayar, ya. Kemudian dia kadang usahanya lebih giat lagi. Kemudian ada pikiran, ya. Di siang hari kadang malu ketemu, malam hari jadi berat pikirannya mikirin utang. Tapi kalau kita kasih tahu, Pak, hutangnya saya anggap lunas, langsung hilang pikiran beratnya di malam hari kan, tidurnya nyenyak. Kan Bapak bisa membahagiakan orang. Sebaik-baik amalan adalah membuat bahagia orang lain. Kasih tahu saja, ya, supaya tidurnya dia nyenyak. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Sini saja barangkali yang bisa Anda bahas, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.